Mama, Kakak ipar, kamu harus kuat. Kabar kecelakaan kakak. Setelah tersebar, harga saham perusahaan anjlok. Sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkan Tang Yi. Tidak, aku tidak boleh mengulangi kesalahan kehidupan sebelumnya. Aku harus menyiapkan semuanya sebelum Tang Yusheng kembali dan pergi dari tempat ini untuk selamanya. Kiki, tunggu Mama selesai urusan, nanti Mama temani kamu, ya? Mama sibuk dulu, Kiki tidak lapar. Hitung-hitung hari. Tang Yusheng tinggal sebulan lagi. Akan kembali. Aku harus pergi dari Xinjiang dengan putriku sebelum dia kembali. Bawa putriku pergi dari Xinjiang. Cici. Ayah, Kakak ipar, ada apa kamu cari aku? Sudah lebih dari 5 tahun, Tang Yi sudah kembali ke puncak dunia medis Xinjiang. Aku pikir, sudah waktunya aku dan Kiki menjalani hidup kami sendiri. Tapi kamu baru saja menciptakan obat gagal ginjal. Dan memenangkan hadiah Nobel kedokteran. Kalau kamu pergi sekarang. Sayang sekali, bukan? Tang Yi adalah Tang Yi milik kalian. Lambat laun akan diserahkan ke tanganmu. Tidak baik, Dekan. Ada pasien gagal ginjal di luar. Cepat periksa. Kakak ipar, kamu dokter terbaik untuk gagal ginjal. Ayo kita periksa bersama. Selamatkan dia, cepat. Udahkah kalian rumah sakit terbaik untuk gagal ginjal di Xinjiang? Tolong selamatkan tunanganku. Kenapa dia di sini? Bukannya seharusnya baru kembali sebulan lagi? Kenapa sudah pulang sekarang? Kakak, selama ini kamu kemana saja? Maaf, kamu salah orang. Namaku Li Yuzi. Aku bukan kakakmu. Kamu adalah direktur rumah sakit, kan? Cepat selamatkan tunanganku. Berapapun uangnya akan kubayar. Tang Yusheng, kenapa pulang lebih awal? Apakah aku tetap tidak bisa menghindar dari takdir kehidupan sebelumnya? Maaf, aku sudah memutuskan untuk berhenti bekerja di rumah sakit Tang. Maaf, aku tidak bisa memenuhi permintaanmu. Sebagai dokter, kamu tega tidak menolong orang yang sekarat? Kakak, dia adalah istrimu. Bagaimana bisa kamu berkata seperti itu padanya? Siapa kakakmu? Kok seenaknya saja memanggil orang kakak? Kamu adalah Tang Yusheng. Kamu adalah kandunganku. Dia bernama Guruo 11. Dia adalah istrimu. Rumah sakit ini seharusnya adalah milikmu. Kenapa orang ini mirip sekali denganku? Apakah cerita kehidupan sebelumnya akan terulang lagi? Li Sigu tetap menjadi tunangannya. Jangan bohong. Cepat selamatkan dia. Kalau kalian tidak mau menolong, aku akan cari rumah sakit lain. Kakak, jangan pergi. Tunang, aku pasti akan menyembuhkannya. Kakak ipar, aku tahu kamu bingung karena kakak tiba-tiba muncul. Tapi kondisi pasien kritis. Mari selamatkan dia dulu. Aku kerja lembur siang malam untuk membuat rencana rehabilitasi Li Sigu, hanya berharap setelah semuanya berakhir, aku bisa melarikan diri dari semua ini. Mama, aku bermimpi Papa pulang. Kapan aku bisa bertemu Papa? Kiki, bukankah kamu sudah punya Daddy? Kenapa masih menunggu Papa? Karena Papa adalah Papa, Daddy adalah Daddy. Dalam mimpiku, mereka adalah dua orang yang berbeda, wajahnya juga tidak sama. Mama, Kiki, kamu tidak punya Papa. Kamu adalah milik Mama sendiri. Tenang. Mama akan melindungimu dengan baik, tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Direktur, Nona Li sudah sadar. Dia bertanya kapan Anda akan datang untuk mengganti obatnya. Kupikir kakakku tidak ingin menemuiku. Rumah adalah rumah, rumah sakit adalah rumah sakit. Aku adalah doktermu, seharusnya aku datang untuk memeriksamu. Kakak pasti tidak pernah menyangka, kan? Sebagai putri kesayangan, kamu akhirnya kalah dariku yang hanya anak haram yang hina. Tahu diri kamu anak selingkuhan, masih berani sombong. Li Sigu, sekarang aku adalah doktermu.
Kalau kamu buat aku tidak senang, siapa yang akan mengobatimu jika aku mengundurkan diri? Yang tidak dicintai baru disebut selingkuhan. Kalau kamu tidak mengobatiku dengan baik, lihat apakah kakak Z akan membiarkanmu. Dulu ibumu memanfaatkan ayahku untuk mengejar status. Lalu membawamu pergi setelah memberinya obat. Menyakiti ibuku sampai dia bunuh diri dengan melompat dari gedung. Sekarang kamu sebagai anak perempuan, tidak mau kalah dan buru-buru meneruskan warisan ibumu. Kamu terlahir sebagai putri kaya, sedangkan aku bahkan tidak punya hak untuk memakai nama ayah. Aku belum cukup menderita? Kamu sampai seperti ini sekarang, semua adalah pilihan kalian berdua, tidak ada hubungannya denganku. Obat sudah aku ganti, istirahatlah lebih awal. Direktur Gu, kumohon lepaskan aku dan kakak Z. Aku bersujud padamu. Siapa yang menyuruhmu bersujud? Lepaskan kami. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Sebagai direktur rumah sakit Tang, begitu menyusahkan pasien. Kamu benar-benar tidak punya etika kedokteran dan malu sama sekali. Kakak Z, cepat jelaskan pada Direktur Gu bahwa kamu bukan suaminya. Mohon dia melepaskan kami. Siapapun aku, nyawaku diselamatkan oleh Sisi. Istriku seumur hidup hanya Sisi seorang. Aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Mama, kamu tidak apa-apa? Mama tidak apa-apa. Kamu tidak boleh mengganggu mamaku. Aneh, kenapa aku merasa dekat dengan gadis kecil ini? Mamamu suka menindas yang lemah, kamu gadis kecil. Juga diajarkan menjadi begitu arogan. Padahal dia yang memegangi mamaku. Mamaku sama sekali tidak bisa melepaskannya. Dia anak Direktur Gu, pasti memihak Direktur Gu. Dia baru 4 tahun, mana mungkin berbohong. Kakak Se, ini kan wilayah Direktur Gu. Aku juga tidak ingin menyusahkanmu. Apa yang terjadi hari ini semuanya salahku. Lebih baik jangan bertengkar dengan Direktur. Hari ini aku memberi wajah untuk Sisi. Akan melepaskanmu kali ini, lain kali aku akan laporkan polisi. Melaporkan kalian dengan tuduhan penganiayaan sengaja. Benar-benar sama persis dengan yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Tang Yusheng demi Li Sigu. Sampai anak kandungnya sendiri tidak diinginkan. Kiki, kamu kenapa? Paman jahat, mirip sekali dengan ayah di foto. Aku tidak mau ayah lagi. Kiki tenang, Mama akan segera membawamu. Pergi dari sini. Tinggal seminggu lagi, perawatan Li Sigu akan selesai, bertahanlah sedikit lagi. Ayo. Jangan. Ada ketumbar di sini, aku nggak mau makan. Oke, aku akan ambil semua ketumbarnya untukmu, ya? Ada apa, sayang? Kenapa ada ketumbar di sini? Aku alergi ketumbar. Jangan takut, aku bantu ambil ketumbarnya saja. Dulu dia janji hanya akan baik padaku. Tapi sekarang kebaikannya itu diberikan ke orang lain. Apa ini? Kakak Se, ini persiapanmu? Iya. Kamu kan selalu bilang, datang ke Xinjiang gak merasa aman. Aku ingin membuatmu benar-benar tenang. Kamu mau menikahiku? Iya. Mereka selalu bilang aku Tang Yusheng. Tapi kamu yang menyelamatkanku dari pantai, saat aku sadar. Orang pertama yang kulihat adalah kamu. Kamu bilang aku Liu Ze, aku hanya Liu Ze-nya Sisi. Menikahlah denganku. Aku akan membalas kebaikanmu seumur hidupku. Aku mau. Menikahlah denganku, ya?
Mama, aku nemu ini di lantai, ini punyamu? Aku mau. Ini bukan punya Mama. Yang nggak ada di takdir, pasti bukan milikku. Kiki, cepat periksa, masih ada apa lagi? Yang belum dibersihkan, jangan sampai ketinggalan. Asal ada Mama, Kiki nggak butuh apa-apa. Kakak ipar, tiket ke negara S3 hari lagi sudah dipesan. Kamu benar-benar rela meninggalkan kota yang sudah ditinggali lebih dari 20 tahun ini? Janjiku padamu, rencana perawatan untuk Lisigu sudah disiapkan, dia akan cepat sembuh. Aku juga harus merelakan dia dan Tang Yusheng. Tang Yusheng. Aku sudah melunasi semua hutangku padamu. Hanya minta kamu kasih aku dan anakku jalan hidup. Nyonya, biar aku saja yang urus ini. Buang saja semua ini. Ini kan yang selalu kamu jaga di kantor. Barang berharga itu, kamu tiap minggu selalu membersihkannya sendiri. Lagi pula aku akan pindah dari sini, buat apa disimpan? Juga buang-buang tempat setelah aku pergi nanti. Barang-barang ini dibakar atau dibuang, terserah kamu. Sahabatku, kamu benar-benar pergi? Iya, di sini sudah tidak ada lagi yang layak dikenang. Aku baru saja kembali dari luar negeri. Ayo, naik mobil, aku antar kalian ke bandara. Tante Siwan, lama tidak bertemu. Panggil kakak Siwan, ayo pergi. Selamat tinggal kota yang sudah kutinggali lebih dari 20 tahun, selamat tinggal. Tang Yusheng. Sisi, kamu kenapa? Sakit perut. Dokter. Tidak apa-apa, Sakit sekali, dokter. kamu tunggu di sini, aku cari dokter. Direktur Gumana? Pasien dalam masalah, tidak ada yang datang. Begitu profesionalnya. Maaf Pak, Direktur Gu hari ini sudah mengajukan pengunduran diri mulai hari ini. Tidak ada ditanya lagi. Apa? Datang-datang. Pak, Dokter Gu kamu keluar. Penyakit Sisi belum sembuh, siapa yang izinkan kamu pergi? Pak, Anda akhirnya kembali, saya dan istri serta putri kecil. Menunggu Anda selama 5 tahun. Guru 11 mana? Dia pergi kemana? Istri, hari ini akan membawa putri kecil pergi dari Xinjiang. Tidak akan kembali lagi. Pergi. Mereka mau pergi kemana? Aku juga tidak tahu. Lihat, bahkan surat-surat berharga ini. Dia juga suruh aku buang. Istri bilang, ini adalah diari yang dia tulis sejak SMA. Ini adalah bukti dia bersama Anda, dulu.
Setiap minggu akan dibaca sekali. 21 April 2015. Adalah pertama kali aku bertemu Tang Yusheng. Sisi, jadilah pakarku. Bagaimana? Jangan mau enak tidak mau susah. Kedua keluarga kalian, di Xinjiang juga termasuk keluarga terhormat. Kok bisa dididik jadi pria tidak bermoral? Pergi-pergi. Kamu tidak apa-apa? Sejak saat itu, aku memutuskan untuk menjadi istri Tang Yusheng. Betapa sulitnya pun. Aku juga punya hadiah untukmu. Tuan, Dia menulis buku harian selama bertahun-tahun. Mana tega kau membuangnya? sejak bulan lalu, Nyonya sudah tidak membuka surat-surat ini lagi. Katanya Anda tidak ada. Segalanya berubah, hidup dalam kenangan terus. Apa gunanya? Ini bukan cincin pernikahan Anda dan Nyonya? Siapa yang membuangnya di sini? Menikahlah denganku, ya? Selamat pagi, Nyonya Tang. Tuan, Mengapa? Di pikiranku ada bayangan-bayangan ini, jangan-jangan. Aku benar-benar Tang Yusheng. sejak Anda menghilang, Nyonya sendirian menyelamatkan rumah sakit Tang, keluarga Tang yang besar. Juga dia yang mengurus sendirian. Jujur saja, Anda sudah terlalu berhutang pada Nyonya. Kalau kali ini Nyonya pergi, Anda tidak menahannya. Saya khawatir Anda akan menyesal seumur hidup. Apa dia sengaja tidak menerima teleponku? Mungkin Nyonya sedang di pesawat, tidak sempat menerima telepon. Bukannya kau bilang, dia besar di Xinjiang. Sangat mencintaiku, tidak bisa hidup tanpaku. Mana mungkin dia tega meninggalkan tempat ini? Dulu Nyonya sangat mencintai Anda, tapi penampilan Anda hari ini sangat berbeda dengan dulu, mungkin Nyonya tidak. Tidak boleh, aku harus menemui dan menjelaskan padanya. Mama, kita mau kemana? Kiki, bukankah kamu selalu ingin ke Eropa? Mama ajak kamu tinggal di sana, ya? Bibi Siwan, kamu ikut dengan kami? Kakak akan menyusul beberapa hari lagi. Kiki harus baik-baik. Dengar kata Mama, tahu? Ayo pergi. Pergilah. Guruo 11. Mama, sepertinya ada yang memanggilmu. Tidak ada, Kiki salah dengar. Ayo cepat pergi. Nanti pesawatnya tidak menunggu kita.
Guruo 11. Sejak saat itu, Tang Yusheng tinggal di hatiku dengan sangat dalam. Guruo 11. Jelas sangat mencintai Tang Yusheng. Mana mungkin benar-benar pergi, jangan-jangan ini hanya akal-akalannya saja. Perhatian para penumpang. Penerbangan Anda dari Xincheng menuju NK. Penerbangan GK2888 akan segera berangkat. Sayang, aku punya kabar baik untukmu. Kabar baik apa? Aku akan memberitahumu setelah kamu kembali. Kenapa aku melihat pemandangan seperti ini? Istriku? Aku harus naik pesawat dulu, nanti kita bicara lagi. Baik, hati-hati di jalan. Ruo 11. Menikahlah denganku. Aku ini siapa sebenarnya? Kakak, kamu sudah sadar. Kamu tadi pingsan di bandara. Jangan asal panggil. Aku bukan kakakmu. Kakak, kamu masih sama lemahnya seperti waktu kecil. Aku bukan kakakmu. Aku tidak punya adik. Kakak, waktu kecil kita berdua pergi ke taman. Bermain di pinggir kolam yang tidak sampai setengah meter, kamu bisa jatuh ke air. Waktu itu mereka bilang padaku, kakakmu jatuh ke air. Aku pikir, mana mungkin kakakku sebodoh itu. Tapi begitu aku mendekat, kamu seperti bebek darat. Terengah-engah di dalam air. Kakak pegang tanganku. Kakak, kamu ingat sekarang? Kamu bukan adikku. Aku tidak punya adik. Kakak, Teramala Kenyataan. Ada hal-hal yang tidak ingin kamu akui. Tapi itu tidak bisa dihapus dari darah. Kalau tidak, kenapa kamu pergi ke bandara? Kemana Guruo 11 pergi? Bukannya kalian bilang, dia istriku, yang setia menungguku selama 5 tahun? Kenapa sekarang menghilang? Kamu benar-benar memutuskan pergi ke Eropa? Kamu tahu, sekali aku memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa mengubahku. Seperti dulu, demi bisa bersama kakakku. Aku berjuang mati-matian masuk Xingyi, lalu berjuang lagi. Untuk mempertahankan perusahaan untuknya. Dia sudah menemukan cinta sejatinya. Aku tidak akan memikirkan hal-hal yang bukan milikku. Baiklah, aku menghargai keputusanmu. Omong-omong, selain kamu, aku tidak ingin orang lain tahu keberadaanku dan Kiki. Kamu harus menjaganya untukku. Baik, aku janji. Aku benar-benar tidak tahu kemana dia pergi. Saat dia pergi, dia tidak memberitahuku. Kakak, kamu sekarang sudah kehilangan ingatan. Kamu bahkan membawa Lisigu kembali. Lupakan saja dia sepenuhnya. Tidak, tidak bisa. Aku harus mencari tahu. Kalian semua bilang aku Tang Yusheng. Bukankah seharusnya kalian memberiku penjelasan? Kak, dia sudah pergi. Kalian berdua harus memulai hidup baru. Melupakan masa lalu adalah hasil terbaik. Tidak, aku tidak percaya. Mau makan apa malam ini? Makan yang paling kamu suka aja. Kedepannya, apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkanmu. Oke. Dia tidak akan pergi. Kakse. Gimana perasaanmu? Ada yang tidak enak badan? Dia kenapa? Efek samping dari cedera kepala sebelumnya. Sekarang sudah stabil. Kalau kamu ingat sesuatu? Dia butuh istirahat. Aku tidak ganggu. Kalau ada apa-apa, cari dokter ya. Sisi. Kamu masih ingat? Di mana menemukanku? Itu tuh. Itu. Aku ingat. Di pantai Desanan, Jiangcheng. Waktu itu, begitu aku buka mata, langsung melihatmu. Seluruh tubuhmu basah kuyup. Iya, di Desanan. Tak disangka Kakze. Ingatnya jelas sekali.
Itu pertama kali kita bertemu. Tentu saja aku ingat jelas. Kamu sudah bangun. Aku di mana ini? Ini Jiang Cheng, aku menemukanmu pingsan di tepi pantai desa 11, lalu membawamu ke sini. Lihat kamu pingsan di tepi pantai, jadi ku bawa pulang. Jiang Cheng. Desa 11. Aku kupas buah untukmu. Dia membohongiku. Kenapa? Makan sedikit ya. Kenapa? Tidak mau makan? Tapi aku ingat. Kamu menemukanku di desa 11. Desa Non, Kakse. Kamu salah ingat. Benarkah? Kak Z, pasti penyakit lamamu kambuh lagi. Ingatanmu jadi kacau. Bagaimana kalau nanti kita periksa ke dokter lagi? Kalau begitu, aku akan tanya dokter sekarang. Jangan-jangan Kak Z sudah ingat? Kamu kenapa datang? Kakak suruh aku mengantarkan sesuatu untukmu. 11R memberikanku. Tidurlah, setelah bangun, kamu akan menjadi milikku saja. Apa dia ingat sesuatu? Tidak boleh. Harus diuji baik-baik. Kak Z, jangan terlalu khawatir. Dokter bilang tadi sore, semuanya normal. Tapi kenapa di kepalaku selalu? Itu efek samping dari trauma, membuat ingatanmu sedikit kacau. Istirahat saja, nanti akan membaik. Jangan khawatir. Ada apa, Kakse? Aku, hari ini tidak mau. Bukannya dulu kamu paling suka aku pijat? Hari ini kenapa? Hari ini sudah larut, kamu istirahat saja dulu. Kamu juga pasien. Kalau begitu aku mandikan dulu baru pulang. Maksudku, aku bisa melakukannya sendiri. Kak Z, apa kamu tidak suka aku lagi? Aku hanya terlalu lelah. Ingin istirahat lebih awal. Baiklah kalau begitu. Tang Yusheng, aku tidak akan membuatmu enggan. Dokter, apa Anda pernah bertemu saya sebelumnya? Tidak yakin, tapi Anda sangat mirip dengan CEO Tang Medical dulu. Sangat mirip. Tapi Bos Tang, 5 tahun lalu mengalami kecelakaan pesawat. Sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Maksud Anda, sampai sekarang tidak ditemukan. Jenazah Tang Yusheng, ya? Lagi pula itu kecelakaan pesawat, wajar jika tidak ditemukan. Dokter, prosedur keluar sudah selesai. Anda bisa pergi kapan saja, setelah pulang. Perbanyak istirahat, dan jangan sampai terstimulasi. Kak Z, aku ingin berterima kasih langsung pada Dokter Guru 11. Jika bukan karena dia, aku mungkin sudah mati dan tidak bisa bertemu Kak Z lagi. Tidak perlu. Aku tahu, dulu ada beberapa konflik antara kita. Tapi itu sudah lewat. Lagi pula dia yang menyelamatkanku, harus berterima kasih padanya. Dokter Gu sudah pergi, tidak ada di rumah sakit lagi. Pergi? Apa sudah pulang kerja? Kalau begitu tunggu dia kerja.
kita ke rumah sakit lagi, sekalian periksa kondisi tubuhmu. Bukan, maksudku Dokter Gu sudah keluar negeri. Apa? Tiba-tiba sekali? Aku ingin berterima kasih padanya. Sekarang tidak ada kesempatan lagi. Lebih baik pergi, asalkan mereka tidak bertemu. Dia pasti tidak akan pernah ingat, Kak Z. Kamu tahu alamat lengkap Dokter Gu di luar negeri? Ada apa? Maksudku, kalau kita tidak bisa berterima kasih langsung padanya, kita bisa kirim surat atau hadiah. Sebagai tanda terima kasih, aku ingin tahu, sebenarnya dia mau apa sih? Sisi, aku kan gak kenal mereka, mana mungkin tahu keberadaan Dokter Gu. Gimana dong? Kalau nggak bisa berterima kasih langsung, aku merasa terus nggak enak hati. Atau aku coba tanya Dokter Tang saja. Boleh juga, syukurlah kakak mau bantu. Gu Ruoshi. Semoga saja kamu benar-benar sudah keluar negeri. Kalau sampai aku tahu kakak Z jadi ingat sesuatu karena kamu, aku nggak akan biarkan kamu begitu saja. Jangan-jangan, aku benar-benar Tang Yusheng? Kakak, selama ini kamu di mana saja? Tapi kamu sangat mirip dengan Direktur Tang Medical yang dulu. Kakak, ini bagaimana? Aku, dulu memang bernama Tang Yusheng? Betul. Mungkin kalian yang salah ingat? Aku hanya kebetulan mirip dengan Tang Yusheng. Nggak mungkin, Kak. Kita kan sudah tumbuh besar bersama sejak kecil. Kamu adalah kakak kandungku sendiri. Kalau begitu, apakah kamu sangat berharap aku tinggal? Tentu saja. Hanya dengan tinggal di lingkungan yang dulu kamu jalani, baru bisa meningkatkan kemungkinan pulihnya ingatanmu. Baik, aku bisa tinggal, tapi ada syaratnya. Syarat apa? Suruh Guruo 11 menemuiku. Aku tidak bisa penuhi syaratmu itu. Kenapa? Aku sudah mau mengingat kembali. Menjadi Tang Yusheng yang kalian inginkan. Kenapa tidak boleh Guruo 11 menemuiku? Aku benar-benar tidak tahu di mana dia. Baiklah. Kalau begitu aku ganti syaratnya. Beri aku beberapa orang. Aku akan carikan cara sendiri untuk menemukannya. Baik, Bos Tang. IGD butuh kamu, ayo. Pasiennya kurir, jatuh waktu mengantar makanan. Stang motor tekan dadanya, langsung pingsan, cepat, Siti dada. Sudah tidak sempat. Sudah selesai. Langsung Siti, sekalian hubungi bagian bedah dada untuk konsultasi. Pasien belum lepas dari bahaya. Kakak, kamu ingat semuanya. Kenapa aku melakukan hal seperti ini? "11R, kamu tidak apa-apa?" Tidak apa-apa, lanjutkan menyelamatkan orang, jangan terganggu. "11R. Maaf. Tidak apa-apa, kamu juga ingin menyelamatkan orang, aku mengerti. Kalau begitu tanganmu, Sudah tidak apa-apa, lihat, aku sudah menanganinya. Kamu tidak perlu khawatir. apakah ini akan mengganggu operasimu?" Benar-benar tidak apa-apa, hanya luka kecil, tidak akan memengaruhi operasi.
Maaf. R. Kakak Z, bagaimana? Sudah bertanya kemana dokter Gu pergi? Kakak Se, Dokter Tang bilang dia juga tidak tahu. apakah benar-benar pergi ke luar negeri? Apa yang dia inginkan? Oh ya? Dokter Tang bilang kondisi kamu sudah membaik. Tinggal dirawat beberapa hari lagi, bisa pulang. Bagus sekali, Kakak Z. Setelah aku pulang, kita akan mengadakan pernikahan kita, ya? Aku ingin segera menjadi istrimu. Baik. Bos, halo, nama saya Limin. Dikirim oleh Bos Tang Juesin, Tang. Mulai hari ini, saya akan menjadi asisten pribadi dan sopir Anda. Ada yang perlu dilakukan? Silakan beritahu saya saja. Kembali ke keluarga Tang, ini tugas pertamamu. Temukan guru 11. Baik. Ayo. Tuan, Anda kembali, bagus, hal-hal dulu. Tidak ingat pelan-pelan, pasti bisa ingat. Rumah. Selalu seperti ini? Ya, selama 5 tahun Anda menghilang. Nyonya tidak membiarkan apapun digerakkan, setiap hari mengenang. Aku juga sedih, oh ya, tunggu sebentar, hari ini. Aku memasak bubur favoritmu, bubur untuk lambung. Ayo. Cicipi, ini bubur favorit Tuan. Mungkin setelah minum, bisa ingat sesuatu. Rasanya. Rasanya sangat familiar, tapi aku belum pernah minum bubur seperti ini. Pasti familiar, ini adalah buatan Nyonya. Semuanya sudah disiapkan sebelumnya. Dulu, Anda paling suka makan bubur penguat lambungnya. Hal seperti ini, biar tante saja yang mengerjakannya. Tidak bisa, aku tidak percaya orang lain. Urusan lain bisa diserahkan ke tante, tapi bubur penguat lambung tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. 11R. Kamu sangat baik padaku. Bisa menikahimu adalah keberuntunganku. Sudah, jangan banyak bicara.
Tuan, Anda tidak apa-apa? Cepat duduk. Tuan, selama Anda menghilang beberapa tahun ini, Nyonya, menanggung terlalu banyak. Beban berat Tangyi seluruhnya jatuh di pundak Nyonya. Untuk menyelamatkan Tangyi, Nyonya harus terus-menerus pergi menjamu tamu. Sering pulang dalam keadaan mabuk. Minum lagi, ayo. Lagi, ayo. Kemampuan minummu bagus, ayo tambah lagi. Sudah tidak bisa minum lagi. Ayo, minum 1 gelas lagi. Eo. Gelas terakhir, minum sedikit lagi. Gelas terakhir. Selamatkan. Nyonya, kenapa Anda minum sebanyak ini? Tangyi, aku selamatkan. Arwah Asheng di sana pasti akan sangat terhibur. Cepat tutup pintu. Apa? Direktur Gu. Kamu sangat cantik. Ngapain janda untuk Tang Yusheng? Lebih baik ikut aku, kan? Kamu mau apa? Ayo sayang, ikut aku. Kamu mau apa? Aku laporkan ke polisi nih. Camel. Kamu siapa? Kakak Kepar. Nyonya, karena terlalu cantik, setiap kali. Pasti ada kejadian seperti ini. Tang Yusin, dia pergi kemana? Waktu itu, bos kecil Tang masih kecil. Nyonya tidak ingin dia terlibat dalam hal seperti ini. Tapi akhirnya bos kecil Tang melihat keadaan Nyonya bersikeras seperti ini. Baru Nyonya bisa istirahat. Dia sampai seperti ini hanya untuk Tangyi. Limin, sudah menemukan guru 11? Bos Tang, belum untuk sementara. Keberadaan istri. Tidak ada kabar sama sekali? Sudah mengerahkan semua kekuatan untuk mencarinya. Sampai sekarang belum ada petunjuk apapun. Cek satu persatu di bandara, stasiun kereta, terminal bus. Tidak mungkin tidak ada kabar sama sekali, kan? Baik, Bos Tang. Saya akan segera melakukannya. Guru Oshi. Meskipun kamu baik, lalu bagaimana? Tang Wesheng Tedapla Meliku. Kakokse. Ini yang Tuan Li suruh aku berikan padamu. Dia di mana? Dia hari ini tidak akan datang. Apa? Tidak datang? Ya, dia masih ada urusan yang harus diselesaikan. Setelah selesai, dia akan menjemputmu saat keluar dari rumah sakit. Dia pergi melakukan apa? Itu aku tidak tahu. Kamu istirahat yang baik. Omong kosong. Dia di sini tidak kenal siapa-siapa. Ada urusan apa yang begitu mendesak harus diselesaikan? Semua itu alasan. Guru 11, pasti karena kamu. Brengsek yang tidak bisa hilang. Ketemu? Belum, tapi hari ini aku mendapat petunjuk yang sangat krusial. Cepat katakan. Istri sebelumnya punya sahabat dekat. Dia pasti tahu istri pergi kemana. Benar, dia pasti tahu. Siapa sahabatnya? Sekarang dia di mana? Namanya Yao Siwan. Dia putri keluarga Yao, keluarganya bergerak di bidang kustomisasi merek pakaian dengan kami. Jarang ada urusan bisnis. Baik, aku akan segera mencarinya. Harus bertanya tentang keberadaan guru 11. Kakak Z, kamu buru-buru mau kemana? Sisi,
Kamu kok datang? Kakak Z, akhir-akhir ini sibuk apa? Tidak datang ke rumah sakit menjengukku. Aku. Ini adalah rumah mewah keluarga Tang? Kamu kok di sini? Dokter Tang bilang, suruh aku tinggal di tempat yang familiar. Mudah mengembalikan ingatan, jadi biarkan aku tinggal di sini beberapa hari. Lihat, apakah ada efeknya. Mereka masih mengira kamu adalah Tang Yusheng? Sisi, kalau kamu tidak nyaman, aku bisa pindah. Tidak tinggal di sini. Tidak, Kak Z. Kalau di sini bisa membantumu pulih. Tinggallah di sini. Tapi, aku juga tidak ingin berpisah denganmu. Bolehkah aku tinggal di sini juga? Jadi aku bisa merawatmu. Tapi, ini rumah orang lain, tidak baik jika aku mengambil keputusan sendiri. Kak Z, apakah kamu tidak mencintaiku lagi? Mereka mengira kamu adalah Tang Yusheng. Kalau begitu rumah ini adalah milikmu. Kalau kamu tidak ingin aku tinggal di sini, katakan langsung, tidak perlu cari alasan. Sisi, bukan seperti itu. Kalau begitu kamu tinggal di sini dulu. Aku akan bicara dengan Bos Tang. Aku rasa dia tidak akan menolak. Kak Z, aku tahu kamu yang paling mencintaiku. Kamu tunggu di sini, aku ada urusan di luar. Berhenti. Aku ada yang mau tanya. Gerakanmu harus lebih luas, agar bisa menonjolkan potongan baju ini. Kalian turun dulu, perbaiki lagi. Halo. Anda pasti sahabat Guru 11. Nona Yosiwan, kan? Guroshi? Kalau 11-11 mendengar kamu memanggilnya seperti itu, dia pasti sangat sedih. Nona Yo mungkin tidak tahu, aku mengalami kecelakaan, jadi... Kehilangan, berarti. Tidak perlu menjelaskan. Katakan, apa keperluanmu mencariku? Nona Yo, apakah kamu tahu di mana Guru 11 sekarang? Bukankah kamu kehilangan ingatan? Untuk apa mencari 11-11? Ada beberapa hal yang ingin aku konfirmasi dengan Guru 11. Apa? Cuma kehilangan ingatan belum cukup. Kamu masih mau menghina 11-11 langsung. Tang Wesheng. 11-11 sangat mencintaimu, tapi tindakanmu ini tidak keterlaluan? Nona Yo, tolong beritahu aku. Alamat Guru 11. Mimpi. Berhenti. Aku ada yang mau tanya. Apa yang sedang Kak Z sibukkan belakangan ini? Aku mana tahu. Jangan lupa identitasmu sendiri. Kamu cuma pembantu bau, berani-beraninya bersikap sombong padaku. Nyonya begitu baik, kok bisa punya adik sejahat kamu? Kamu tahu dia adalah Tuan Tang. Kenapa kamu masih menipunya? Eurozone Majikan. Kamu cuma pelayan berani ikut campur. Bilang, Kak Z akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih? Guru 11 itu ada apa sih, sampai kalian pada suka banget sama dia? Nyonya, 1000 kali lebih baik darimu. Kak Z lagi nyari dia ya? Ternyata tebakanku benar. Heu Ronse, trik pura-pura menghauja. Aku gak akan biarkan kamu berhasil. Ayo pergi. Posh, Ada apa? pas lagi cek rekaman bandara. Ada temuan tak terduga. Ketemu Guru 11? Belum sebenarnya dulu. Anda gak naik pesawat. Ini beneran. Benar, sebenarnya dulu. Bos Tang nemu banyak video. Semuanya disimpan. Cuma video ini aja yang gak ketemu. Pasti ada yang aneh. Li Sigu. Masih berapa banyak lagi rahasia yang kamu sembunyikan dariku?
Mamawan. Siapa yang suruh pakai selimut ini? Bukannya udah kubilang, harus diganti yang hijau muda? Apa kamu gak ngerti omonganku? Nona, kemarin kan bilang, yang kuning. Bukan. Pembantu bau berani membantah. Apa kamu pikir, aku ini nelayan kampung? Mer Mekengku? Dengeja, mulai sekarang, akulah nyonya rumah ini. Gu Ruoshi. Gak akan bisa balik lagi. Berhenti. Berani-beraninya ambil barang rumah. Aku gak. Kembalikan. Itu barang si manis ya? Ini barang Nona Gu, kembalikan. Dasar pembantunya yang setia. Kakse, kenapa? Kakse. Menikahlah denganku, ya? Aku gak apa-apa. Kak Z, ini kan barang orang, disimpan juga bawa sial. Lebih baik dibuang saja. Ini cincin dokter Gu, kan? Barang sepenting ini bisa hilang. Simpan dulu. Tunggu dia kembali ambil sendiri. Si imut ini benar-benar tak bisa lepas. Masih Kak Z yang paling bijak. Kalau dia kembali ribut, bakal susah jelasinnya. Kak Z, kamu ngapain? Lihat aku dengan tatapan seperti itu. Sisi. Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Mana mungkin? 5 tahun lalu, sebelum aku kehilangan ingatan, sebenarnya apa yang terjadi? 5 tahun lalu, pesawat yang kamu tumpangi mengalami kecelakaan. Jatuh ke laut, kebetulan aku menyelamatkanmu. Tapi aku sebenarnya tidak naik pesawat itu, kan? Kak Z, kamu ngomong apa sih? Aku yang menyelamatkanmu dari pantai. Lalu video ini, apa maksudnya? Kak Z, bukan seperti yang kamu pikir, dengarkan penjelasanku. Waktu itu, Kamu sebaiknya jelaskan dengan jelas, sebenarnya apa yang terjadi? Kak Z, aku tidak tahu. Video ini pasti dibuat Ai sebelumnya. Aku bahkan tidak mengenalmu. Video ini dibuat Ai. Aku ingat, waktu di rumah sakit aku dengar. Guru 11 menelepon seseorang, meminta mereka membuat video pengawasan Ai. Pasti yang dikirim ke kamu ini. Guru 11. Kenapa melakukan ini? Ya, dia pasti ingin merebut Kak Z dariku. Kak Z, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Benarkah seperti itu kejadiannya? Aku tahu. Aku anak yang besar di desa nelayan, tidak berpendidikan. Terlihat kampungan. Tidak bisa dibandingkan dengan dokter Gu yang hidup di keluarga kaya. Sejak kecil juga tidak disukai orang. Sampai aku bertemu Kak Z. Kak Z, kamu pasti tidak akan meninggalkanku. Kan? Tentu saja. Kalau dokter Gu, Aku akan jelaskan padanya, memutus hubungan. aku tahu Kak Z yang paling mengerti aku. Aku melakukannya karena terlalu mencintaimu, sampai melakukan kesalahan besar. Kak Z, biarkan aku tinggal, ya? Ini tidak baik. Kakak Z, bukankah kau bilang, kita harus bersama setiap detik? Tapi sekarang kau tinggal di sini. Aku tidak bisa ada di sampingmu. Bagaimana kita bisa bertemu setiap saat? Biarkan aku tinggal, boleh? Baiklah. Kamu mau tinggal di kamar yang mana? Aku mau tinggal di lantai atas, yang paling besar. Itu kamar Guru 11. Mulai sekarang, ini adalah ruang pribadi kita berdua. Hanya kita berdua yang boleh masuk. Kalau kebersihannya? Aku yang bersihkan sendiri. Aku tidak peduli, yang penting mulai sekarang.
Hanya kita berdua yang boleh masuk, tidak boleh ada orang ketiga. Baik. Tidak boleh, kamu tidak bisa tinggal di kamar itu. Kenapa? Kamu boleh tinggal di kamar mana saja, kecuali itu. Bagus, meskipun kehilangan ingatan, tetap melindunginya. Aku tetap mau tinggal di sana. Aku tidak peduli, yang penting mulai sekarang. Aku adalah nyonya rumah ini, aku akan tinggal di kamar itu. Kamu, Tuan, Nona Lee, makan sudah siap. Tuan, bagaimana? Cantik tidak? tebak, apa yang kubelikan untukmu? Apa? Lihat, Kamu benar-benar membelinya? Aku akan mencobanya sekarang. Yu Sheng. Lihat. Cantik tidak? Kakakse. makan dulu. Mamawan. Bukankah aku sudah bilang, aku tidak makan daun ketumbar? Kenapa masih dimasukkan? Maaf, maaf, maaf. Tidak berguna, bahkan tidak bisa jadi pembantu yang baik. Halo, paket untuk Nona Gu, tolong tanda tangan. Nona Gu. Kenapa mereka berdua bersama, di foto keluarga? Jangan-jangan kakak dan Tang Yusin adalah hubungan seperti itu, anak ini tidak mungkin. Juga milik Tang Yusin? Pantasan kakak, setelah melihatmu, buru-buru bersembunyi. Ternyata takut hubungan mereka ketahuan, Tuan. Bukan seperti yang kau pikirkan. Damn, pembantu tidak berguna. Berani ikut campur. Kakak Z, aku tahu kenapa kakak memberimu hadiah itu, takut kamu kembali hidup, seperti ini. Dia bisa bersama Tang Yusin. Mereka bisa bersama dengan baik. Guruo 11. Benarkah seperti ini? Tak disangka kakak yang dingin dan murni, ternyata tak tahu malu seperti ini. Bahkan bersama adik iparnya sendiri. Lihat anak ini, baru 4 tahun kan? Berarti, saat kamu baru saja mengalami masalah, mereka sudah bersama. Sungguh tidak sabar ya. Diam. 5 tahun ini, dia tidak tahu sudah bersama berapa pria. Begitu buru-buru pergi, takut ketahuan orang lain. Sifatnya yang bejat. Kamu berani memukulku demi wanita ini? Sisi, maaf, aku tidak sengaja. Aku? Kenapa? Dia bahkan sudah lupa ingatan. Masih membela Guruo 11 si manis ini. Bahkan sampai memukulku. Aku di mana kurangnya? Dibanding Guruo 11 si manis ini. Kamu sejak kecil mengikuti ayah, hidup seperti mutiara. Sementara aku hanya bisa mengikuti ibu. Wanita simpanan yang kamu sebut, hidup susah seperti nelayan. Jelas-jelas keluargamu yang salah pada kami. Kenapa yang terluka selalu kami? Dulu, ibuku kalah dari ibumu. Kali ini, aku sudah siap semuanya. Aku akan merebut hidupmu. Kekesimu. Semua yang kamu miliki.
Guru undicesimo, kamu si manis. Lebih baik jangan pernah kembali. Aku bisa membuat Tang Yusheng lupa ingatan. Menjadikannya milikku. Juga bisa membuatmu dan si manis itu hilang selamanya. Ini semua hutangmu padaku. Apa yang kamu katakan semua benar? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Kak Z, dengarkan aku. Jadi, kamu selama ini membohongiku, benar? Aku adalah Tang Yusheng, bukan Liu Ze. Tidak, kamu adalah Kak Z. Pergi. Jangan sentuh aku. Kamu benar-benar membuatku muak. Tidak, Kak Z, aku selama 5 tahun ini. Cintaku padamu selama 5 tahun ini, kamu tidak merasakannya. Sebenarnya apa yang kamu lakukan padaku saat itu? Apa kesalahan aku dan Row 11 sampai kamu melakukan ini? Apa tujuanmu sebenarnya? Hingga kamu bersusah payah merencanakan semua ini? Aku hanya ingin kamu mencintaiku, Kak Z. Jujurlah padaku. Kenapa aku bisa kehilangan ingatan? Apa yang terjadi di bandara saat itu? Guru 11 yang menyuruhku pergi, aku juga tidak tahu. Kenapa kamu tiba-tiba pingsan? Aku? Kamu masih berbohong padaku, ya? Sekarang juga pergi dari sini. Jangan pernah muncul lagi di depanku. Kaksa. Aku terlalu mencintaimu. Apakah itu salah? Orang sepertimu tidak pantas dicintai siapapun. Sekarang, keluar dari keluarga Tang. Aku tidak pantas. Kaksa. Ini persiapanmu? Ya. Kamu selalu bilang, datang ke Xinjiang tidak merasa aman. Aku ingin membuatmu benar-benar tenang. Kamu akan menikahiku? Ya. Mereka selalu bilang aku adalah Tang Yusheng. Tapi, kamu yang menyelamatkanku dari pantai, saat aku sadar. Orang pertama yang kulihat adalah kamu. Menikahlah denganku. Aku akan membalas kebaikanmu seumur hidupku. Aku mau. Kamu sudah melamarku. Aku adalah tunanganmu. Calon pemimpin keluarga Tang di masa depan. Aku tidak pantas. Kaksa. Buang. Usir dia. Mulai sekarang, dilarang keras masuk ke rumah keluarga Tang. Anda pasti Dokter Gu? Kehadiran Anda di rumah sakit kami adalah suatu kehormatan. Direktur Jiawei terlalu memuji. Mulai sekarang, Anda akan menjadi kepala departemen ginjal kami. 2 tahun lagi, Anda akan naik jadi wakil direktur. Aku tahu posisi ini masih terlalu rendah untuk Anda. Tapi, kami butuh waktu untuk meyakinkan para pemegang saham. Aku mengerti, yang penting bisa mengobati dan menyelamatkan orang. Posisi tidak penting bagiku. Inilah jiwa seorang dokter. Ini adalah rumah sakit Tionghoa, jadi tidak jauh berbeda dengan di dalam negeri yang kita temui. Pada dasarnya adalah sesama warga Tionghoa. Anda bisa mulai bekerja kapan saja. Saya ada urusan lain, jadi saya pergi dulu. Sisi. Sahabatku, selamat atas kebangkitanmu kembali. Wah, berlebihan sekali. Tapi, kamu si anak orang kaya, kok ada waktu ke sini? Bisnis keluarga tidak diurus lagi? Aku kesini untuk ikut International Fashion Week. Sekalian mempermenjenggakmu. Hebat juga ya. Ruashi. Kakakku ingatannya sudah pulih. Apa kamu tidak ingin berbaikan lagi dengannya? Tidak mau, dan tidak akan pernah. Antara aku dan Tang Yusheng, tidak akan pernah bersatu dalam hidup ini. Karena aku tahu, begitu berbaikan dengannya, aku dan putriku akan menghadapi akhir yang mematikan. Aku tidak bisa membiarkan putriku mengambil risiko.
Mama. Pulang dengan aku. Rumah sakit H tidak melayani kunjungan rumah. Kalau sakit, periksa di sini saja. Aku tidak sakit. Kalau tidak sakit, ngapain ke sini? Aku punya banyak hal yang ingin kutanyakan padamu. Ikut aku. Tang Yuxiang. Bukan, Liu Ze, antara kita. Sudah tidak ada hubungan lagi, jangan cari aku lagi. Kamu punya hidupmu sendiri, buat apa begini? Ayah, siapa dia? Kelihatannya galak sekali. Sisi benar, kalian berdua. Ternyata sudah bersatu. Aku tahu, aku menghilang selama 5 tahun, kamu pasti sangat lelah. Guru 11, tapi kalian bahkan sudah punya anak. Tang Yuxiang, apa yang kamu omongkan? Masa tidak mau mengaku? Anaknya sudah segini besar. Mungkin sebelum aku celaka, kalian sudah bersatu, ya? Anak ini sudah 4 tahun, aku baru pergi 5 tahun. Apa kalian tidak bersatu lebih awal? Tang Yuesheng. Kamu gila ya? Kamu tahu tidak apa yang kamu katakan? Kamu masih manusia tidak? Apa yang kukatakan salah? Kalau begitu, beritahu aku. Si manis ini anak siapa? Tangki tentu saja. Sudah cukup. Pergi. Kamu harus pergi hari ini. Ruosi, aku. Kamu juga pergi. Tang Yusin. Ada apa? Kamu kejam sekali. Dengan ucapanmu tadi, aku memukulmu masih ringan. Apa aku salah? Kakak, Tangki adalah anakmu. Apa? Anakku? Memangnya? Waktu itu kakak ipar bilang ada kabar baik. Yaitu dia hamil, tapi belum sempat menunggumu pulang. Tangki sudah lahir, dan kakak ipar mengalami pendarahan hebat. Hampir tidak selamat dari meja operasi. Tapi kenapa dia memanggilmu ayah? Kamu masih berani bertanya? Kakak ipar selama ini membesarkan anak sendirian. Dan juga harus menanggung tang medical. Karena Tangki tidak punya ayah. Sejak kecil dia selalu diejek orang sekitar. Agar anak ini punya masa kecil yang bahagia, barulah dia menganggapku sebagai ayah. Benarkah? Memangnya? Selama ini kamu tidak membantu saja sudah keterlaluan, tadi bahkan mengucapkan kata-kata seperti itu. Meskipun kamu kakakku, tapi kamu benar-benar tidak berguna. Siar. Kemarin, aku terlalu emosi, mengatakan banyak hal yang tidak masuk akal. Maaf, aku minta maaf padamu. Kalau tidak ada urusan, pergilah. Jangan menggangguku merawat pasien. Karena Kiki adalah anakku, aku tidak mungkin meninggalkan kalian. Kiki bukan anakmu, ayahnya. Sudah meninggal 5 tahun lalu. Siar, perkataanmu tidak bisa mengubah fakta bahwa aku adalah ayahnya. Ikut aku pulang, aku akan menebus kesalahanku pada kalian. Direktur Gu. Sebentar lagi aku akan mencarimu. Tidak perlu pergi. Direktur Gu, ini data dasar pasien. Apa maksudnya? Meminta dokter baru merawat suamiku? Keluarga pasien tenang, Direktur Gu adalah dokter terbaik di rumah sakit kami. Dengan dia pasti tidak apa-apa. Bohong siapa? Kami jauh-jauh keluar negeri berobat. Karena tidak percaya dengan dokter-dokter tidak kompeten di dalam negeri. Cuma tahu minta angpau terus, nggak ada kemampuan sama sekali. Kenapa? Kami kesini cari ahli. Tahu? Kok malah dilayani dokter baru? Ini gimana sih? Betul,
Keluarga, Direktur Gu di dunia medis. Pernah menang hadiah Nobel, bisa dibilang sekarang. Dia dokter paling top sedunia. Bohong. Aku tahu kalian ini bagian ginjal. Cuma beli jabatan pakai uang. Dengarja, kalian suruh dokter baru tangani suamiku? Aku sama sekali nggak setuju. Betul. Aku mau ditangani ahli. Kalau kalian nggak suka, ganti dokter lain. Direktur, pasien ini aku nggak bisa tangani. Cari orang lain saja. Direktur Gu, kamu satu-satunya ahli ginjal di sini. Jangan pergi. Dokter, sikapmu gimana sih? Dengarja, ini di luar negeri. Jangan sok jago. Kamu cantik, muda, bisa jadi. Direktur RSH, pasti sering tidur dengan orang kan? Tahu nggak penyakit ginjalmu dari mana? Karena hidupmu berantakan, nggak tahu malu. Sampai fungsi ginjalmu rusak sebelum waktunya. Camel. Orang kayak gini masih dicariin dokter? Dasar suami tembem, udah kebiasaan ditipu ya? Dasar kurang ajar. Berani ngomong sembarangan di sini. Aku bakal robek mulutmu. Dokter Gu adalah dokter ginjal terbaik sedunia. Dia mau tangani kalian itu udah rejeki. Malah fitnah nggak jelas di sini. Guru 11, jangan lemah. Jangan pertaruhkan nyawa anak kita. Semuanya, aku direktur RS ini. Aku jamin. Dokter Gu bisa sembuhkan penyakitmu. Kalau gagal, berapapun ganti rugi aku bayar. Oke, suruh Jia tenggeni. Kalau nggak beres, aku nggak mau ganti rugi. Aku mau. Dia dapat ganjaran setimpal. Operasi sukses. Selanjutnya tinggal dirawat 7 hari. Kalau nggak ada masalah, bisa pulang. Sudah tahu gejalanya, pasti gampang buatmu. Direktur terlalu memuji. Sombong apa? Ngobatin orang kan tugas dokter. Memang harusnya begitu. Lagi pula penyakitku nggak parah, dokter biasa. Juga bisa sembuhin. Bukan karena kamu. Kalau nggak ada urusan, aku pergi dulu. Silakan. Ngomong-ngomong, pasien yang kaya. Manusia tapi kelakuannya kayak binatang. Lain kali langsung kirim ke dokter hewan saja. Apa maksudmu? Tidak sopan sekali. Lihat dia. Dia bilang apa? Kamu ngapain? Tunggu kamu pulang kerja, ikut aku pulang. Sudah cukup belum? Sekarang istrimu adalah Li Sigu. Harap kamu tahu batas. Bos Tang, ini Nona Gu. Dari komunitas Tangren. Mama, paman kemarin itu siapa? Kenapa dia mau bawa mama pergi? Jangan pedulikan dia salah orang. Dia kenal sama papa ya? Nanti mama ceritakan, duduk yang baik. Kita mau berangkat. Halo, Pak. Minggir, aku cari orang. Ada janji? Aku tidak ada janji, tapi istriku tinggal di sini. Biarkan aku masuk cari dia. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu. Pak, tidak bisa masuk tanpa janji. Pak. Orang yang aku cari adalah dia. Sekarang boleh aku masuk? Aku tidak kenal dia. Jangan biarkan orang asing masuk. Ya, Guru 11. Kamu tidak perlu seperti ini. Ada apa? Kita masuk bicara baik-baik. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Kita tidak kenal. Tiba-tiba datang ke rumah orang, tidak sopan. Harap kamu, jangan seperti ini lagi. Pak, Anda tidak bisa masuk. Minggir. Kakak Z, kakak tidak mau ketemu kamu. Jiem ini nggak kamu. Lebih baik ikut aku pulang. Tidak, Tangki adalah anakku. Sebelum aku jelas semuanya, aku tidak akan menyerah. Dia sudah meninggalkanmu, kenapa kamu masih tidak mau menyerah? Meskipun aku belum ingat. Tapi, aku punya perasaan, orang yang aku cintai adalah Guru 11. Jadi aku harus mencari tahu semua ini. Pak, biarkan kami masuk. Benar-benar tidak bisa, Pak. Benar-benar tidak bisa.
Cepat bayar ganti rugi. Panggil dokter ke sini. Hidupku hancur. Apa yang terjadi? Dimaafin, tidak bisa. Direktur Gu, Anda akhirnya datang. Pasien ini, dia terus bilang dia tidak enak badan. Itu dia. Cepat kemari. Kamu tidak enak badan di mana? Aku sakit di sana. Kalian semalam, apakah tidur bersama? Tidak. Tidak mungkin, kondisi seperti ini hanya bisa terjadi kalau tidur bersama. Apa-apaan? Aku bilang tidak ya tidak. Dokter muda memang tidak bisa diandalkan, menghancurkan sisa hidupku. Dan bagian bawah tubuhku. Dan sisa hidupku, hari ini kamu harus memberiku penjelasan. Bahkan kalau tidur bersama juga tidak apa-apa, hanya perlu istirahat beberapa hari. Sudah cukup. Aku bilang tidak ya tidak. Kamu tidak mengerti bahasa manusia ya? Sudah kubilang, hanya perlu istirahat beberapa hari, sudah cukup. Kamu, sikapmu bagaimana sih? Pasien-pasien seperti kalian ini benar-benar. Aku bunuh kamu. Hati-hati. Kalian semua lihat kan, dia yang menyerang sendiri. Tidak ada hubungannya denganku, dia yang datang sendiri. Kamu ngapain? Kamu tidak tahu tangan dokter itu paling berharga? Kalau seperti ini, nanti bagaimana mau pegang pisau bedah? Aku, asalkan untukmu, bahkan jika tanganku ini cacat. Tidak apa-apa. Aku tidak memintamu melakukan ini, aku tidak butuh kamu melakukan ini. Aku hanya ingin menebusmu, bahkan jika harus mati sekarang. Tenang. Jangan mendekat, tenang. Kamu tidak apa-apa? Sakit tidak? Maaf. Coba kalian berani sentuh dia lagi. Menikahlah denganku, ya? Selamat pagi, Nyonya Tang. R. Berikan aku kesempatan lagi. Mari kita mulai lagi. Biarkan aku mencintaimu dengan baik sekali lagi. Tidak. Jangan terus menipu dirimu sendiri. Tang Yusheng. Sejak kecelakaan pesawat 5 tahun lalu, ikatan kita sudah putus. Sekarang kamu adalah Liu Ze. Hanya milik Li Sigu. Buruo 11. Aku salah, aku ingat semuanya. Kenangan kita, benar-benar seperti pisau. Seperti pisau yang mengiris hatiku satu persatu. Lalu aku? Kamu tahu tidak selama ini? Bagaimana aku melewatinya? Aku sudah lama melupakanmu. Tidak. Kamu mencintaiku. Kamu tidak melupakanku, kamu hanya berbohong padaku. Tidak. Aku sudah melupakanmu sepenuhnya. Kita tidak bisa kembali, Tang Yusheng. Kita tidak akan bahagia bersama, aku mohon. Aku mohon lepaskan aku. Lepaskan kamu? Beri aku kesempatan terakhir. Hanya sekali. Asalkan kamu bisa memaafkanku,
Aku akan melakukan apa saja, sungguh. Asalkan kamu bisa memaafkanku. Baik. Kalau begitu, bagaimana jika aku menyuruhmu mati untukku? Lihat, kamu tidak mungkin bisa melakukannya. Tuan Besar Tang selalu egois yang sempurna. Mana mungkin mau mati untuk siapapun? Sebenarnya, hatiku masih tidak bisa melupakanmu. Tapi sayang, aku tidak bisa melakukan ini. Aku tidak ingin tragedi kehidupan sebelumnya terulang lagi. Tidak bisa mempertaruhkan anak perempuan. Demi anak perempuan, aku juga tidak bisa bersamamu. Jadi, akhiri saja. Liu Ze, kenapa kamu masih belum menyerah? Kamu dan dia sudah tidak mungkin lagi. Lepaskan. Li Sigu. Sadarlah, aku Tang Yusheng. Bukan Liu Ze. Aku tidak peduli kamu siapa. Kamu dan dia sudah berakhir. Tunanganmu sekarang adalah aku. Lupakan saja. Li Sigu. Kamu hanya penipu. Jangan. Bahkan kakak kandung sendiri pun kamu tipu. Kamu tidak pantas mendapatkan cinta siapapun. Aku sudah bersamamu 3 tahun. Jangan katakan itu padaku. Apapun boleh. Tapi yang tidak boleh adalah menyentuh Guru 11. Dia memang pantas mati. Aku hanya membantunya saja. Menurutku, kamu benar-benar tidak bisa disembuhkan. Tang Yusheng, apa salahku? Aku hanya terlalu mencintaimu. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Tang Yusheng. Apakah kamu pernah sedetik pun mencintaiku? Kak Kokse, ini yang kamu siapkan? Ya. Kamu selalu bilang, datang ke Xinjiang tidak merasa aman. Aku ingin membuatmu benar-benar tenang. Kamu akan menikahiku? Ya. Mereka selalu bilang, aku adalah Tang Yusheng. Tapi, kamu menyelamatkanku dari pantai, saat aku bangun. Orang pertama yang kulihat adalah kamu. Menikahlah denganku. Aku akan membalasmu dengan seumur hidupku. Aku mau. Aku akan mengambil kembali semua yang kamu miliki sekarang. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi.
Teng Wesheng. Li Sigu, ini terakhir kalinya aku menerima teleponmu. Kak Kokse. Kamu pergi mencari guru 11. Tidak apa-apa. Lagi pula, kamu tidak akan bisa bertemu dengannya lagi. Apa? Apa yang kamu lakukan pada Ruo 11? Tidak apa-apa, hanya sedikit mengutak-atik. Remnya saja. Jika kamu berbaikan dengannya, Guru 11 dan Tangki pasti mati. Sekarang juga pergi dari sini. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Kak Kokse. Aku hanya terlalu mencintaimu. Apakah itu juga salah? Orang sepertimu tidak pantas dicintai siapapun. Sekarang pergi dari keluarga Tang. Aku akan mengambil kembali semua yang kamu miliki sekarang. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Apakah hanya dengan aku mati, mereka akan aman? Apapun bisa dilakukan. Benar, asalkan kamu bisa memaafkanku. Bagaimana jika aku memintamu mati untukku? 11R. Kiki. Ini adalah hal terakhir yang bisa lakukan untuk kalian dalam hidupku. Hal terakhir. Di kehidupan selanjutnya, aku pasti akan sangat mencintai kalian. Menikahlah denganku, ya? Selamat pagi, Nyonya Tang. Kakak ipar. Kakak laki-lakiku. Dia mengalami kecelakaan mobil.
Hari ini sekitar pukul 6.40 sore. Seorang pria mengalami kecelakaan karena rem mobilnya rusak. Diketahui, pria ini adalah chairman grup Tang Yu, Cheng Wesheng. Penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Bagaimana jika aku memintamu mati untukku? Yu Sheng. Satu-satunya hal di dunia yang bisa melampaui hidup dan mati hanyalah cinta. Kakak ipar, sudah jelas, Li Sigu yang merusak mobilmu. Menyebabkan rem rusak, sehingga kakak laki-lakiku. Li Sigu sudah ditangkap. Dia tidak akan keluar seumur hidup. Ibu, jangan menangis lagi. Apakah tadi ayah yang menelepon? Dia bukan ayahmu. Dia adalah pamanmu. Kiki hanya punya satu ayah. Namanya adalah Tang Yusheng. Kiki, ingat ayahmu. Sangat mencintaimu. Tang Yusheng. Menghilang yang sebenarnya adalah dilupakan oleh dunia ini. Tapi aku akan selalu mengingatmu, sehingga seolah-olah kamu tidak pernah pergi.